Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian berpikir orang dewasa sudah lanjut usia perlu belajar atau enggak? Nah, banyak orang mengira bahwa belajar hanya untuk anak-anak atau mahasiswa. Padahal sebenarnya belajar bisa jadi dilakukan sepanjang hidup, bahkan sampai usia lanjut. Nah, di vlog kali ini kita akan membahas tentang prinsip pendidikan bagi orang dewasa, khususnya lansia, dalam kegiatan pemberdayaan lansia. Yuk kita bahas bersama kenapa pendidikan untuk lansia itu penting dan bagaimana cara pembelajaran yang tepat untuk mereka. Pertama, kita perlu tahu dulu apa itu pendidikan orang dewasa. Pendidikan orang dewasa atau sering disebut dengan andragogi merupakan cara belajar yang disesuaikan dengan kondisi orang dewasa. Berbeda dengan anak-anak, orang dewasa sudah memiliki banyak pengalaman hidup, kebutuhan belajar yang jelas, dan biasanya mereka belajar karena memang merasa perlu. Karena itu, proses belajar untuk orang dewasa harus lebih relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Dalam kegiatan pemberdayaan lansia, pendekatan pendidikan orang dewasa sangat penting. Lansia bukanlah orang yang kosong pengetahuan. Justru mereka memiliki pengalaman hidup yang sangat banyak, yang bisa menjadi sumber belajar yang berharga. Melalui pendidikan yang tepat, lansia bisa lebih aktif, percaya diri, dan memiliki peran dalam masyarakat. Kemudian terdapat prinsip-prinsip pendidikan untuk lansia. Yang pertama, prinsipnya itu lansia menjadi pusat kegiatan belajar. Artinya, kegiatan pembelajaran harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan pengalaman mereka. Biasanya, lansia akan lebih tertarik belajar jika materi yang diberikan benar-benar bermanfaat untuk kehidupan mereka. Yang kedua, prinsipnya itu lansia perlu mengetahui alasan dan manfaat dari pembelajaran tersebut. Contohnya, pembelajaran tentang kesehatan, menjaga kemandirian, atau meningkatkan hubungan sosial akan lebih dinikmati. Prinsip yang ketiga yaitu lansia perlu dilibatkan dalam proses pembelajaran. Mereka bisa ikut menentukan kegiatan, cara belajar, bahkan kecepatan belajar sesuai dengan kemampuan mereka. Prinsip yang keempat, pengalaman hidup lansia menjadi sumber belajar yang sangat berharga. Pengalaman dalam keluarga, pekerjaan, maupun kehidupan sosial bisa menjadi bahan diskusi yang bermanfaat bagi semua peserta. Prinsip yang kelima yaitu pembelajaran harus berfokus pada pemecahan masalah nyata, misalnya tentang menjaga kesehatan, meningkatkan kegiatan sosial, atau kegiatan ekonomi sederhana. Lalu prinsip yang keenam yaitu hubungan antara pendidik dan lansia harus bersifat setara. Pendidikan tidak hanya mengajar tetapi berperan sebagai pendamping atau fasilitator. Lalu prinsip yang ketujuh yaitu keterlibatan aktif lansia. Mereka tidak hanya mendengarkan tetapi juga berdiskusi, berbagi pengalaman, dan mencoba langsung kegiatan yang dipelajari. Prinsip yang kedelapan yaitu pembelajaran harus fleksibel. Waktu, metode, dan cara belajar perlu disesuaikan dengan kondisi kesehatan dan kemampuan lansia. Lalu terdapat prinsip yang terakhir yaitu belajar sepanjang hayat. Artinya, meskipun usia bertambah, lansia tidak memiliki kesempatan untuk terus belajar dan berkembang. Kesimpulannya, pendidikan untuk lansia sangat penting dalam kegiatan pemberdayaan. Dengan menerapkan prinsip pendidikan orang dewasa, lansia tidak hanya mendapatkan pengetahuan baru, tetapi juga bisa meningkatkan kemandirian, kesejahteraan, dan peran mereka dalam masyarakat. Karena pada akhirnya, belajar bukan hanya untuk yang muda, tetapi untuk semua orang sepanjang hidup. Terima kasih yang sudah menonton vlog ini. Jangan lupa like, share, dan sampai jumpa di vlog berikutnya. See you guys.